Jadi ini kasusnya Pak sampai anaknya Andika KMB ya. Jadi saya bicarain dari sisi saya selaku Agus Rizwan selaku Pakar Hukum dan juga selaku Dewan Etik Perlindungan Anak Indonesia. Ya, pertama-tama bahwa memang kita harus prihatin bahwa kasus perundungan atau bullying ini cukup tinggi ya di Indonesia. Dan saat ini menjadi salah satu tren di sekolah-sekolah terutama SMP dan juga SMA. Nah, kasus perundungan ini seperti saya jelaskan atau bullying itu ada 3. Pertama, perundungan atau bullying dengan secara fisik, secara verbal, dan juga secara cyber atau media sosial. Nah, saya melihat bahwa kasus perundungan yang terjadi di wilayah Lampung ya kalau tidak salah ya, yang dialami oleh salah satu anak public figure Kang NB tersebut, itu perundungan dengan verbal, dengan kata-kata ya, bukan perundungan yang dengan fisik atau oleh cyber, tapi perundungan dengan verbal, dengan kata-kata yang mana menimbulkan anak daripada si Kang NB tersebut pasti mengalami trauma ya kan, mengalami masalah kesehatan mental dan juga mengalami juga semangat di dalam dia bersekolah karena perundungan verbal dari orang tua tersebut. Kalau perundungan verbal itu ancaman hukumannya di bawah setahun. Ya, artinya bahwa apapun itu, mau perundungan secara fisik ataupun secara verbal ataupun secara cyber di media sosial, itu tidak dibenarkan. Karena ini kita kembali lagi ke Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak masih di bawah 18 tahun itu dianggap anak. Artinya masih di bawah kontrol, masih di bawah asuh, masih di bawah perlindungan orang tua. Sehingga kalau orang tua yang melakukan perundungan verbal terhadap anak, ini kan orang dewasa yang melakukan perundungan terhadap anak, udah benar ya, pihak korban perhubungan atau keluarga daripada Pak Andika Ben ya, itu melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya memang itu harus dilakukan untuk supaya si orang tua tersebut itu bisa diberikan efek jerah. Karena kan dia orang dewasa, harusnya bisa membina, mendidik, menyampaikan kata-kata yang baik, yang justru menyemangati anak, bukan karena urusan hanya soal mainan lalu sampai menyakiti anak seperti itu dengan kata-kata yang menurut keluarga korban, karena korban itu sudah sangat menyakiti ya, si anak sampai anak tersebut mengalami traumatik, mengalami masalah kesehatan mental, dan juga akhirnya semangat dan prestasinya pasti juga menurun. Karena ini perundungan secara verbal, tidak fisik, sehingga ancaman hukumnya di bawah setahun. Tetapi bukan berarti bukan masalah ancaman hukuman, tetapi masalah bagaimana kita mendidik anak dengan baik. Dan ini masalah sekolah juga. Di sekolah juga banyak sekali kejadian perundungan itu. Bagaimana sekolah menyikapi itu? Harusnya merespon dengan positif setiap kasus yang terjadi dimanapun, supaya sekolah tersebut terhindar dari masalah perundungan atau masalah bullying. Karena masalah bullying itu sudah masalah ngetren, ya kan? Kenapa bullying itu terjadi? Ya karena pertama mungkin ada yang merasa dia atau pelaku bullying tersebut merasa mungkin dia satu mungkin fisiknya besar ya kan? Yang kedua dia memiliki geng atau memiliki kelompok-kelompok yang berkuasa untuk mengintimidasi personal ya, individu yang mungkin dianggap lemah. Nah ini masalah serius. Makanya saya selaku Dewan Etik Perlindungan Nasional Indonesia sangat prihatin dengan setiap kejadian bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Angkanya sangat tinggi. Makanya mari kita semua orang tua, lembaga-lembaga anak, Perlindungan Nasional Indonesia, Komisi Perlindungan Indonesia, dan pihak kepolisian di PPA untuk turun melakukan sosialisasi dengan pihak sekolah bahwa sekolah ini anti perundungan atau anti bullying. Nah, caranya bagaimana? Ya sosialisasi kepada anak-anak didik supaya jangan sampai sekolah terjadi geng-geng, kelompok-kelompok yang berkuasa yang melakukan intimidasi terhadap anak-anak teman-teman sekolah sendiri. Artinya kan bahwa ini kan pihak korban tidak terima karena orang tua atau bapak daripada anak yang merasa bahwa anaknya itu harusnya kan anaknya merasa bahwa merampas dia punya mainan dan lain sebagainya kan sampai nangis. Nah, orang tuanya mungkin marah, tapi kan kita orang tua harusnya bijak. Nah, ada yang kejadian seperti ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, ya biarkan orang tua tersebut mengikuti proses hukumnya. Kalau menurut saya Pak Andika Ben itu sudah benar mengambil langkah yang tepat, karena setiap orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban ya mengambil langkah hukum itu adalah
salah satu tindakan hukum yang baik dan tepat. Jadi bahwa orang tua itu harusnya dewasa, harusnya bijak dalam membina, mendidik, bahkan mengeluarkan kata-kata kepada anak, karena anak ini masih di bawah umur, mentalnya masih tidak stabil gitu loh. Sehingga kalau orang tua yang melakukan bullying kepada anak, karena ini itu luar biasa ya, artinya ini orang tua ini termasuk juga orang tua yang harus mendapatkan sanksi. Kenapa? Karena dia kan harusnya, jadi perundungan itu bisa terjadi di keluarga, bisa terjadi di sekolah, ya kan? Bisa terjadi di pergaulan, dan bisa terjadi juga orang tua itu melakukan perundungan secara verbal, bullying terhadap anak. Itu sering terjadi, orang tua kalau dengan anaknya atau orang tua lain dengan anak orang lain. Ini kejadiannya kebetulan yang pelakunya kan orang dewasa, artinya sanksi hukumnya juga pasti lebih tinggi gitu. Artinya dia sebagai mendidik, tapi justru dia sebagai salah satu bukan pelaku bullying itu sendiri. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ancaman hukuman untuk kasus perundungan anak secara verbal itu kan di bawah setahun. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang dewasa dan menimbulkan traumatik atau stres, bahkan menimbulkan anak itu mungkin terjadi bunuh diri dan sebagainya, itu ancaman hukumnya udah pasti di atas rata-rata. Bahwa saya sendiri lagi menangani kasus bantuan hukum gratis kepada salah satu kasus saat ini lagi viral di Nusa Tenggara Timur, di mana salah satu anak di bawah umur, anak itu anak desa di salah satu kampung di wilayah Timur Tengah Utara. Anak ini umurnya 11 tahun, SD kelas 6. Dia di mana ketika sore hari di tanggal 24 diajak oleh teman-temannya dengan mobil pickup menuju ke salah satu tempat mall padi, penggilingan padi di salah satu desa. Ketika mereka sudah sampai larut malam, teman-temannya pulang, dia sendiri tidak pulang. Lalu besok paginya pemilik penggilingan padi atau mall padi menemukan anak tersebut di bak pendingin untuk mall padi, yang mana bak itu ketutup dengan seng, masih ada kayu di atas, dan airnya itu hanya 80 cm. Jadi sangat tidak mungkin anak itu bisa meninggal karena tenggelam. Yang kedua, masih ada seng menutupi bak tersebut dan masih ada kayu di atasnya. Kecurigaan kami di tanggal 25 mereka ketemukan pemilik mall, lalu dilaporkan ke keluarga, dan tanggal 26 dilaporkan ke 26 Juni dilaporkan ke Polres TTU. Dan saya baru saja seminggu lalu menerima aduan dan bantuan hukum kepada keluarga, karena keluarga orang susah, keluarga miskin di wilayah tersebut, sehingga saya sendiri turun langsung untuk melakukan bantuan hukum untuk mendampingi keluarga orang mencari keadilan. Dan proses itu sekarang sudah berjalan, ya. Kita tunggu rilis daripada Polres TTU, karena saya di Polres di TTU sendiri dan NTT sudah cukup viral kasus ini dan menjadi perhatian umum. Yang kedua, saya juga langsung berkomunikasi dengan Pak Kapolres TTU dan juga penyidik lewat tim saya, dan saya juga langsung WA kepada Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk membentuk tim membantu pihak Polres TTU untuk menemukan siapa pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Dan saat ini pun, ya, sama dengan informasi bahwa kami juga sudah menghadirkan saksi kunci dari kasus ini, saksi dari korban, untuk supaya membuat terang kasus ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu polisi bisa merilis. Kami mendesak pihak kepolisian Polres TTU dan Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk segera menetapkan siapa pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Yang kedua, kami juga minta kepada lembaga-lembaga anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nusa Tenggara Timur, Perlindungan Nasional Anak Indonesia, dan lembaga anak dan pemerhati anak untuk turun dalam hal mengawal, memonitor perkara ini. Kasus anak ini kasus yang luar biasa, sehingga kematian yang sangat miris dan kematian anak kecil yang menurut saya sangat sadis ini, supaya bisa mendapatkan keadilan dan pelakunya bisa mendapatkan efek jerah atau penegakan hukum.